Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Wayan Gede Ananta Brahmananda dengan NIM 2382321010. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan topik kasus mastitis pada sapi di Indonesia, di mana tugas ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kesehatan dan Kesejahteraan Hewan Berkelanjutan Magister Kedokteran Hewan. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, izinkan saya untuk memulai presentasi. Jadi untuk yang pertama adalah latar belakang. Ketika saya mencari istilah mastitis pada sapi di Google, tentu banyak sekali gambar atau berita atau juga laporan kasus yang terjadi di Indonesia, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Jadi mastitis itu terutama pada sapi tentu dapat meningkatkan risiko kerugian ekonomi di tengah masyarakat. Nah, hal ini diakibatkan karena ketika sapi terkena atau mengalami penyakit mastitis, tentu akan menurunkan produksi dari susu, di mana tentu akan berkaitan erat dengan kerugian ekonomi di tengah masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit secara garis besar terkait dengan penyakit dari mastitis. Nah, penyakit mastitis itu merupakan suatu istilah yang digunakan ketika terjadi suatu peradangan yang terjadi pada kambing, baik itu bersifat akut, subakut, ataupun juga kronis. Nah, terdapat juga peningkatan jumlah sel di dalam air susu dan perubahan fisik maupun kandungan nutrien air susu, disertai dengan atau tanpa adanya perubahan patologis pada kelenjar mamae. Untuk tanda klinis, di sini saya mengumpulkan beberapa tanda klinis yang muncul pada beberapa jurnal yang saya ambil. Jadi untuk jurnal yang pertama, jadi untuk tanda klinis ini yang dilihat dari hasil inspeksi terlebih dahulu. Untuk hasil inspeksinya itu adalah menunjukkan terjadinya pembengkakan pada ambing sapi di sebelah kanan, kemudian puting bagian belakangnya itu tampak menggerenjal dan juga terasa sakit ketika diperah. Nah, rasa sakit tersebut terlihat dari reaksi sapi yang tidak tenang ketika dilakukan pemerahan. Ini menurut jurnal yang pertama. Masih pada tanda klinis, untuk jurnal yang kedua, menyatakan bahwa ditemukan susu yang mengalami perubahan warna menjadi lebih kekuningan daripada eh, susu pada umumnya. Seperti itu. Ini menurut tanda klinis pada jurnal yang kedua. Kemudian, untuk tanda klinis yang ketiga, pada jurnal yang ketiga, dilihat dari sampel susu itu sebelum diobati menunjukkan abnormalitas warna yang diantaranya menampilkan susu dengan warna putih kemerahan dan juga putih pucat. Jadi bisa dilihat dari warna susunya dari kedua jurnal yang tadi saya eh, jelaskan. Kemudian bagaimana penularan dari mastitis ini? Nah, saya kembali mencari tahu melalui jurnal. Jadi untuk penularan mastitis itu biasa terjadi dari seekor sapi ke sapi lain dan dari kuartir terinfeksi ke kuartir normal melalui tangan pemerah, kemudian juga kain pembersih dan juga bisa akibat dari mesin pemerahnya. Selain itu juga akibat lalat juga bisa terjadi penularan mastitis pada sapi. Nah, lalu bagaimana proses infeksinya? Nah, di sini saya menitik beratkan kepada proses infeksi mastitis subklinis yang dimulai dengan masuknya bakteri yang didominasi oleh Staphylococcus aureus, kemudian Streptococcus agalatiae, kemudian Streptococcus dysgalatiae, kemudian ada Streptococcus uberis, dan juga bakteri E. coli. Beberapa jenis kapang, kamir, dan virus ke dalam kelenjar melalui lubang puting yang terbuka setelah proses pemerahan. Nah, itu merupakan penularan yang dapat terjadi pada sapi. Masih di penularan, jadi penyakit mastitis ini banyak disebabkan oleh infeksi bakteri seperti itu menurut jurnal yang saya gunakan. Nah, bakteri yang berasal dari lingkungan maupun bakteri yang bersifat kontagius. Nah, mastitis lingkungan atau environment mastitis itu adalah
kejadian mastitis yang terjadi karena kontaminasi bakteri yang berasal dari lingkungan seperti dari air, kemudian dari alas kandangnya dan juga kotoran yang berada di sekitar sapi. Nah, mastitis kontagius adalah mastitis yang sumber penularannya dari ambing yang terinfeksi dan menyebar ke ambing sehat selama proses pemerahan. Infeksi dapat ditularkan melalui spons yang digunakan untuk mencuci puting, tangan pemerah, atau mesin yang digunakan pada waktu pemerahan. Jadi ini menurut dari Tias Ningsih dan kawan-kawan pada tahun 2010. Jadi hampir sama, ada terkait dengan tangan pemerah, kemudian juga mesin pemerah, dan juga bahkan spons yang digunakan untuk mencuci puting di awal. Seperti itu. Itu menjadi sumber penularan dari penyakit mastitis pada sapi. Lalu bagaimana terkait dengan pengobatan apabila sapi ditemukan mengalami mastitis dari tanda klinis dan juga beberapa ciri-ciri yang dapat dikategorikan sebagai penyakit mastitis. Nah, di sini saya juga mengambil beberapa pengobatan dari jurnal. Jadi di sini ada beberapa jenis obat. Yang pertama ada biomisin M dengan dosis 5 mili dengan kandungan di sana adalah amoksisilin kemudian diberikan secara intramamari. Kemudian ada juga obat Vetoxy LA dengan dosis 10 cc dengan kandungannya adalah oksitetrasiklin. Untuk keterangannya juga diberikan secara intramuskular, berbeda dari obat yang pertama. Kemudian untuk obat yang ketiga ada disebut dengan Penilijek dengan kandungannya adalah penibutazon, diberikan secara intramuskular dengan dosis 10 mili juga, seperti obat yang kedua. Nah, dari pemberian obat yang telah disampaikan pada kolom yang pertama ini, setelah dilakukan pengobatan selama 7 hari atau 1 minggu, kemudian dilakukan inspeksi dan juga palpasi kembali pada sapi perah penderita mastis. Kemudian hasilnya adalah kondisi ambing sapinya sudah mulai kembali normal, kemudian tidak terjadi pembengkakan, kemudian putingnya tidak menggerenjal, dan kondisi warna susunya kembali menjadi putih dari kondisi normal. Masih di dalam pengobatan, di sini juga saya mengambil dari salah satu jurnal. Jadi pengobatan yang dilakukan pada sapi adalah dengan pemberian antibiotik Terexin LC melalui intramamari. Nah, dosisnya itu setiap kuarter ambing adalah satu dosis Terexin LC yang diberikan setiap selesai pemerahan sebanyak 3 kali pemberian. Kemudian setelah dilakukan pengobatan dan juga evaluasi pada kasus ini, mendapatkan hasil yang lebih baik pada kondisi mastitis yang diderita sapi. Seperti itu. Kemudian di pengobatan ini diberikan kombinasi antibiotik yaitu antara penisilin dan juga streptomisin. Nah, kombinasi penisilin dan juga streptomisin ini merupakan salah satu kombinasi antibiotik yang memiliki tingkat efektivitas yang tinggi terhadap kasus dari mastitis pada sapi. Nah, di mana pengobatan dengan antibiotik penisilin juga streptomisin itu efektif memperbaiki jumlah produksi susunya, kemudian kualitas kimia dan kualitas fisik susu. Namun, belum dapat memperbaiki berat jenis susu sapi perah dari penderita mastitis. Kemudian yang terakhir adalah pencegahan. Bagaimana cara mencegah atau menghindari sapi perah khususnya di sini agar terhindar dari penyakit mastitis seperti itu. Nah, di sini saya mengumpulkan beberapa jurnal kembali untuk pencegahan, namun memang hampir sama seluruh pencegahannya sehingga saya merangkum pencegahan dari penyakit mastitis ini menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mencuci tangan sebelum masuk kandang. Kemudian yang kedua adalah memerah harus tuntas dan juga menggunakan tit dipping. Nah, apa itu tit dipping? Jadi tit dipping ini merupakan salah satu upaya pengendalian mastitis yaitu dengan mencelup putingnya dengan menggunakan antiseptik setelah pemerahan. Nah, karena ini merupakan strategi manajemen yang baik untuk mengurangi laju infeksi dari intramamari pada saat perah seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah penyuntikan antibiotik
saat periode kering. Nah, ini sebaiknya dilakukan pada sapi perah periode kering untuk menekan kasus mastitis pada saat periode laktasi seperti itu. Jadi dari ketiga pencegahan ini diharapkan dapat meningkatkan atau mengurangi dari kejadian mastitis pada sapi perah seperti itu. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan salam. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga bermanfaat.